Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bukan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita, pembelajaran kedua. Namun anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran pada pagi hari ini. Nah, apakah kalian sudah siap semuanya? Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi ya. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat ibu memasak air di dapur? Nah, air yang mendidih itu contoh perpindahan kalor secara konveksi ya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya turun ke bawah. Nah, selanjutnya, perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut, bukan? Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, anak-anak, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya, anak-anak. Anak-anak, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat di malam hari dan juga angin laut di siang hari. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, selanjutnya angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Selanjutnya, contoh peristiwa konveksi yang lainnya itu terjadi pada cerobong asap dan juga ventilasi udara. Agar kalian lebih memahami, kalian bacalah wacana berikut ini ya. Wacana ini berjudul Perpindahan Panas atau Kalor secara Konveksi. Kalian baca baik-baik. Nah, jika kalian sudah membacanya, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Nah, anak-anak, kita akan menuliskan hal-hal penting yang terdapat pada paragraf-paragraf yang tadi sudah kalian baca ya. Pada paragraf pertama ini,
Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, selanjutnya ini adalah wacana pada paragraf kedua. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya. Maka, perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, selanjutnya kita akan temukan hal-hal penting yang terdapat pada paragraf ketiga. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Selanjutnya, hal-hal penting yang terdapat pada paragraf keempat. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Selanjutnya, hal penting yang ada pada paragraf kelima. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Nah, anak-anak, itulah tadi hal-hal penting yang terdapat pada setiap paragraf ya. Kalian bisa tuliskan di buku catatan kalian. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi, sesuai dengan pemahamanmu ya. Nah, seperti ini diagramnya. Kalian tuliskan judulnya di tengah berikut ini ya, perpindahan panas secara konveksi. Kemudian, kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, kegiatan perpindahan panas secara konveksi ini dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan tumpukan buku. Selain itu, perpindahan panas secara konveksi itu terjadi pada peristiwa merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan menjadi panas dan air menjadi lebih ringan. Hal ini mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Selain itu, akibat lainnya, zat panas akan lebih ringan dan bergerak ke atas. Contoh perpindahan panas secara konveksi itu adalah terjadinya angin darat, angin laut, cerobong asap, dan juga ventilasi. Anak-anak, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan formasi menari? Kalian simak penjelasan berikut ini ya. Pola lantai dalam seni tari. Nah, kalian baca baik-baik wacana berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar pola lantai dalam seni tari. Di antaranya adalah pola lantai garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan juga garis lengkung atau curve. Nah, anak-anak, pada gambar berikut ini juga terdapat pola lantai yang lainnya ya. Jadi, selain pola lantai garis lurus, terdapat juga pola lantai garis lengkung, yaitu berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, selanjutnya pada gambar berikut ini ada dua buah jenis tarian yang juga menggunakan pola lantai. Pola lantai ini dibuat untuk formasi penari ya, anak-anak. Ada pola lantai yang memiliki makna tertentu dan ada juga pola lantai yang tidak memiliki makna tertentu. Sekarang ringkaslah wacana di atas tadi dengan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Berikut ini adalah bunyi wacana dari paragraf pertama. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari?
Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan hal-hal penting pada paragraf 1 ini? Selanjutnya, wacana pada paragraf kedua. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Kalian perhatikan gambar A ya. Berikutnya, paragraf ketiga. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Coba kalian perhatikan dan lihat gambar B ya. Berikutnya, pada paragraf keempat. Berikut ini adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Selanjutnya, paragraf kelima. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, anak-anak, itulah tadi pola lantai yang terdapat pada beberapa jenis tarian. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran yang selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.